sudah mendengar putusan Hakim Tunggal Pra Peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Lalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Mereka hanya sebagai kambing hitam untuk membenarkan bahwa seolah-olah penanganan terhadap peristiwa kerusuhan di 25 Agustus itu tertangani. Padahal mereka tidak pernah menyentuh, tidak pernah melakukan penegakan hukum kepada siapa sebenarnya pelaku dari kerusuhan itu sendiri. Begitu. Nah, soal pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh 2 alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan 2 alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Pengadilan Negeri Bandung juga sudah mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan itu jelas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang karena penyidik sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada seseorang sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Tapi perkara pokok kami sudah sangat siap. Justru kami meminta kepada pihak kepolisian agar segera melakukan pelimpahan supaya status dari Del Pedro jelas. Jangan hanya ditahan dan dibiarkan di sana. Del Pedro punya hak untuk diperiksa dan diadili secepat-cepatnya supaya dia mendapatkan kejelasan dan hak asasi manusianya dapat dipenuhi oleh negara. Gitu.